Selamat datang dalam video pembelajaran dari Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis tekstur tanah secara kualitatif. Selamat mengikuti. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tekstur tanah, tekstur itu kan kasar atau halus gitu ya, kasar atau halusnya benda. Jadi kalau tekstur tanah ya kasar atau halusnya tanah. Tanah itu kasar atau halus sebenarnya kan tergantung dari fraksi penyusun tanah. Sebagaimana kita ketahui, fraksi penyusun tanah ada 3 macam, ada pasir, ada debu, dan ada lempung. Jadi kalau tanahnya dominan pasir maka akan terasa kasar, kalau dominan debu maka akan terasa licin seperti bedak itu atau seperti sabun. Kalau dominan lempung maka tanahnya akan terasa halus dan biasanya lengket gitu. Jadi sebenarnya tekstur itu kombinasi dari itu. Nah, jika semuanya dalam proporsi seimbang, kita mengenal satu tipe lagi namanya geluh. Jadi ada fraksi, ada tekstur pasir, ada debu, ada lempung, kemudian ada juga geluh. Nah, tekstur tanah ini adalah salah satu sifat fisika tanah yang sangat penting untuk kita pelajari karena ini mempengaruhi struktur tanah. Ini seperti ini ya, misalnya. Mempengaruhi konsistensi tanah, kekuatan dari struktur. Kemudian mempengaruhi kepekaan erosi tanah, mempengaruhi kapasitas infiltrasi tanah. Jadi banyak sekali yang bisa kita peroleh informasi dari menganalisis tekstur tanah ini gitu. Nah, makanya kita coba aja sekarang untuk analisis di beberapa lokasi sampel gitu ya. Oke, saat ini kita sudah berada di lokasi yang pertama di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Di lokasi yang pertama ini kita akan menganalisis tekstur tanah yang terbentuk dari bahan induk hasil erupsi vulkan Merapi. Tanah hasil erupsi vulkan Merapi di lokasi ini merupakan tanah yang masih muda. Tanah yang sedang dalam tahap awal perkembangan, biasanya teksturnya cenderung berpasir. Untuk membuktikannya, mari kita analisis tekstur tanah di lokasi ini secara kualitatif. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sampel tanah untuk kita analisis. Dalam analisis tekstur tanah, pertama-tama kita basahi dulu sampel tanah dengan menggunakan air sampai pori-pori tanah basah. Langkah selanjutnya kita rasakan kekasaran tanah ini dengan menggunakan ujung jari. Tanah di lokasi ini terasa kasar sangat jelas, tidak dapat melekat. Selanjutnya akan saya bentuk gulungan seperti bola dengan menggunakan ujung jari. Terbukti bahwa tanah di lokasi ini tidak dapat dibentuk seperti bola. Sesuai dengan tabel kriteria, tanah di lokasi ini dapat kita simpulkan memiliki tekstur yang berpasir. Selanjutnya, saya akan mencoba membentuk tanah ini menjadi bentuk seperti pita. Biasanya, tanah bertekstur pasir tidak bisa dibentuk seperti pita karena tidak terdapat ikatan antar butir tanah. Di sini bisa kita lihat bahwa tanah ini tidak bisa dibentuk seperti pita. Tanahnya selalu lepas-lepas. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa tanah di lokasi ini memiliki tekstur berpasir. Oke, itu tadi hasil analisis tekstur tanah di lokasi yang pertama dengan tanah yang berbahan induk hasil vulkan Merapi. Dan ternyata dapat kita simpulkan bahwa tanah di lokasi yang pertama ini bertekstur pasir. Selanjutnya kita akan menganalisis tekstur tanah di lokasi yang lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, saat ini kita sudah berada di lokasi yang kedua, lebih tepatnya di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Jadi pada lokasi yang kedua ini kita akan menganalisis tekstur tanah yang berasal dari bahan induk batuan intrusi diorit. Jadi bukit intrusi yang ada di belakang saya ini umurnya sudah relatif tua, sehingga kita prediksikan memiliki tekstur tanah yang cenderung berlempung. Oke, untuk membuktikannya langsung saja kita analisis tekstur tanah yang ada di lokasi kedua ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sampel tanah yang saya ambil tadi di bukit intrusi. Langsung saja langkah pertama dalam menganalisis tekstur tanah yaitu kita basahi dulu sampel tanahnya. Selanjutnya kita rasakan sampel tanah dengan menggunakan ujung-ujung jari dan ibu jari.
Di sini saya merasakan halus, berat, agak licin, dan sangat lekat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membentuk gulungan seperti bola. Nah, dapat kita lihat bahwa tanah ini cukup mudah untuk dibuat bola, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah di lokasi yang kedua ini bertekstur lempung berdebu. Untuk lebih memastikannya lagi bahwa tanah ini bertekstur lempung berdebu, saya akan membentuk seperti pita. Ya, dapat kita lihat bentuk pita yang saya buat tidak lepas-lepas dan tidak pecah. Hal ini karena tanah lempung memiliki butir tanah yang saling berikatan dengan kuat. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi yang ketiga, di area persawahan dengan bahan induk hasil material vulkan Merapi, tetapi dengan tanah yang sedikit lebih berkembang. Langsung saja kita analisis tanah di sini. Sekarang saya akan mengambil sampel tanah di area persawahan ini. Oke, seperti langkah-langkah sebelumnya, pertama-tama saya akan membasahi dulu sampel tanah dengan menggunakan air. Kita ambil dulu, kita basahi dulu dengan menggunakan air. Selanjutnya kita rasakan sampel tanah dengan menggunakan jari-jari kita. Tanah ini terasa licin sekali, agak melekat, dan selanjutnya akan saya coba bentuk bola. Terlihat mudah sekali ya, dapat dibentuk bola. Selanjutnya saya akan membentuk seperti pita. Dapat dilihat bahwa bentuk pita ini tidak lepas-lepas dan tidak terputus. Dapat disimpulkan bahwa tanah di area persawahan ini dengan bahan induk Merapi yang sudah agak berkembang memiliki tekstur tanah debu.